Ya, dengan kondisi penurunan tanah yang begitu tinggi per tahunnya, maka bagaimana masa depan Jakarta? Benarkah perkiraan LSM Walhi bahwa Jakarta akan tenggelam antara 2030 atau 2035? Apa yang paling konkret dan segera bisa dilakukan untuk mencegahnya? Siapa yang bertanggung jawab? Kami akan berdiskusi dengan A. Soni Keraf, mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, serta pemerhati lingkungan hidup, dan Profesor Hasanuddin Abidin, ahli geodesi ITB. Selamat sore Pak Soni. Selamat sore Mas Indra. Selamat sore Pak Hasan, Profesor Hasan. Ya, saya ingin tentunya ke Pak Soni terlebih dahulu ya. Mungkinkah Jakarta akan tenggelam pada tahun 2030 atau 2035 seperti yang diperkirakan oleh sejumlah LSM? Nah, kemungkinan seperti itu memang sangat besar, baik berdasarkan data-data para ahli yang sebenarnya sudah lama sekali diungkapkan mengenai turunnya permukaan tanah di DKI Jakarta, ditambah dengan tingginya intrusi air laut yang masuk, ditambah dengan banjir dari hulunya dan seterusnya. Kondisi ini kemudian diperparah lagi oleh apa yang diributkan di tingkat global sebagai pemanasan global atau perubahan iklim yang menyebabkan juga naiknya permukaan laut, sehingga kemungkinan mengenai Jakarta akan tenggelam itu sangat besar. Terutama juga kalau kita perhatikan dengan kondisi pembangunan di DKI Jakarta yang menurut saya sama sekali tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di DKI Jakarta, maka kemungkinan seperti itu semakin besar lagi. Oke, sebelum kita tahu bagaimana sebenarnya kebijakannya seharusnya diterapkan, saya ingin tanya dulu, ini kritis atau sangat kritis kondisinya? Kalau data ini sudah disebutkan Pak Soni tadi, sudah lama sebenarnya diungkapkan oleh ahli. Kalau menurut saya sudah sangat kritis. Ya, ditambah lagi misalnya dengan kemacetan Jakarta yang sudah diangkat oleh berbagai media massa, menurut saya sudah sangat kritis, sehingga diperlukan solusi yang radikal untuk mengatasi itu. Karena kalau tidak, kalau biasa-biasa saja, saya tidak membayangkan 5 tahun yang akan datang kita akan seperti apa. Oke, saya jangankan 10, jangankan 15, jangankan 20 tahun. 5 tahun yang akan datang, kalau tidak ada perubahan radikal sekarang, saya khawatir akan ada bencana yang jauh lebih besar. Saya tertarik dengan kata-kata solusi radikal, tapi saya ingin tanya terlebih dahulu, apa solusi yang bisa sesegera mungkin dilakukan dan paling konkret, paling real, sesegera mungkin begitu Pak? Mungkin solusi radikal adalah jangka panjang begitu ya Pak ya? Mas Indra, kalau dari hasil penelitian kita memang sejak tahun 97 bahkan sejak tahun 1982 beberapa lokasi di Jakarta terutama di sepanjang pantai memang mengalami penurunan tanah. Rate-nya kita katakan mungkin 5-10 cm per tahun, meskipun di beberapa tempat bisa sampai 25 cm per tahun. Nah, apakah Jakarta akan tenggelam? Nah, ini kalau saya sebagai ilmuwan ini terbiasa, kelihatannya kalau kita mengambil measures yang betul, tidak akan. Maksudnya seperti apa itu measure-nya? Measure-nya ya seperti kalau kita di Belanda, dan saya tahu juga Bappenas punya program misalnya membuat Jakarta seawall, kemudian land subsidence ini di minimize ya, groundwater, tidak boleh menggunakan groundwater, lingkungan pantai dibenahi dan seterusnya, insya Allah tidak akan tenggelam. Kalau saya termasuk yang optimistik Pak Soni, Jakarta tidak akan tenggelam. Kalau kemudian ada peralatan atau prasarana seperti itu. Nah, melaksanakan ya punya program plan ke depan yang betul. Oke, berarti kan kita bicara solusi di sini. Nah, seperti yang saya tanyakan tadi, solusi sesegera mungkin apa yang bisa dilakukan?